mengesakan Allah. Dalam Al-Quran juga mengesakan Allah. Kesimpulannya, semua kitab yang diturunkan oleh Allah isinya adalah mengesakan Allah dan mengakui Allah itu esa, Allah itu satu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah juga tidak diperanakkan. Kandungan yang kedua tentang ibadah. Ya, jadi kandungan Al-Quran itu tentang ibadah. Ada ibadah pokok, ada ibadah cabang. Contoh ibadah pokok itu ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji. Dua kalimat syahadat ini pokok. Ada ibadah cabang, sedekah, kembali kepada zakat yang kita keluarkan. Kemudian banyak ibadah yang lain yang berkaitan atau yang pokok cabangnya kembali ke ibadah pokok tadi. Kemudian kurban. Kurban juga berkaitan dengan zakat dan mengeluarkan sebagian dari harta yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita. Nah, Bapak semuanya, ibadah ini ada yang untuk hubungan vertikal kepada Allah. Ada yang horizontal dengan sesama manusia. Ya, jadi ibadah ini ada yang secara horizontal, ada yang secara vertikal. Atau ada namanya amal soleh dan ada amal ibadah. Apa beda amal soleh dan amal ibadah? Kalau amal soleh itu sosial, kita bersosial, kita membutuhkan orang lain ketika melakukan ibadah ini. Sementara amal ibadah, abdi, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan solat. Solat merupakan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh orang lain, kita butuh diri kita untuk menyatakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentang akhlak. Jadi Al-Quran mengajarkan tentang akhlak. Dari mana kita contoh? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah, contoh teladan hasanah yang baik bagi kita. Jadi apapun tindak Rasulullah, apapun perilaku beliau, apapun ucapan beliau, itu sudah dijamin oleh Allah pasti baik. Dan itu harus kita contoh. Kalau memang kita mengakui diri kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis beliau yang berkaitan dengan akhlak, al-adabu fawqal ilmi. Adab, etika, tingkah laku fawqal ilmi, lebih tinggi daripada ilmu. Jadi walaupun ilmu yang tinggi tapi tidak beradab, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak ada hasilnya. Karena Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah itu hakikatnya diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setinggi apapun ilmu manusia, kalau tidak berakhlak, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pintar, banyak ahli-ahli yang dapat menemukan berbagai macam cara untuk mempermudah kehidupan dunia ini. Tapi kalau tidak berakhlak, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat isinya adalah tentang fikih. Tentang fikih ini hukum-hukum. Jadi hukum dalam Islam itu ada 5. Yang pertama ada wajib. Lawan dari wajib haram. Yang ketiga sunat. Kemudian ada makruh. Dan yang kelima boleh. Apa itu wajib? Yang dikatakan wajib adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah wajib kita laksanakan, wajib kita lakukan. Kalau haram, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah yang wajib kita jauhi. Beda kalau wajib tadi, wajib kita laksanakan, sementara yang haram wajib juga tapi wajib dijauhi. Yang ketiga tadi makruh. Makruh sesuatu yang apabila kita tinggalkan, kita
mendapat pahala di sisi Allah. Nah, contoh kita makan jengkol. Jengkol itu kan tidak haram. Nah, jadi ketika kita tinggalkan karena aroma yang kurang mengenakkan, apalagi kita mau pergi sholat berjamaah, makruh kita makan jengkol. Kita tinggalkan, kita dapat pahala. Kita hindari dulu. Nah, supaya tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, sunat. Apa itu sunat? Apapun yang diperintahkan oleh Allah, ya, ketika kita laksanakan, kita mendapatkan pahala. Ketika kita tinggalkan, nah, ada yang mengartikan tidak apa-apa. Sebenarnya sunat ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan kita rugi. Nah, jadi rugi kita kalau tidak mampu melaksanakan yang sunat. Jadi dikerjakan berpahala, ditinggalkan kita rugi. Bukan tidak apa-apa lagi, rugi kita. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Yang keenam, tentang janji dan ancaman. Janji Allah apa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, nah, dalam surah Al-Ma'un diberikan pahala yang tidak putus-putus. Itu janji. Tetapi apa ancaman Allah? Bagi orang yang tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tsumma radadnahu asfala safilin, akan dikembalikan oleh Allah ke derajat yang serendah-rendahnya. Ini tentang kandungan yang keenam, janji dan ancaman. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah tentang kisah. Apa itu kisah? Cerita atau sejarah masa lampau. Yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Contoh, ada kisah para nabi, ada kisah para sahabat Rasulullah, ada kisah Khulafaur Rasyidin, ada kisah para ulama yang dekat, yang zuhud, yang menjauhkan diri dari dosa, dan ada juga di dalamnya kisah Fir'aun, kisah Qarun. Nah, kisah Qarun dan Fir'aun, Namrud, bukan berarti kita disuruh melakukan perbuatan yang mereka lakukan, tapi mengambil pelajaran dari kejadian atau kisah yang ada pada kehidupan mereka. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Ternyata Allah punya kuasa, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Namrud juga dia mengaku sebagai Tuhan, tetapi cuma dengan lalat mereka mati semuanya, termasuk Namrud sendiri. Qarun juga. Qarun merasa hartanya tersebut akan mengekalkannya hidup di dunia. Ternyata ditenggelamkan oleh Allah sekalian dengan harta yang ditumpuk-tumpuknya itu. Jadi anak bapak semuanya, inilah penjelasan yang bapak sampaikan mengenai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, masing-masing kandungan dari 4 kitab ini dihafal ya anak bapak. Karena kita harus memahami juga, sekalipun kita mengimani Al-Quran, tetapi kitab Injil, Zabur, Taurat yang asli itu kita harus tahu apa kandungannya. Jadi kita tidak mudah dibodohi sama orang lain. Menurut keyakinan mereka begini, kita sudah jelas Taurat ini isinya tentang mengesahkan Allah. Kita juga sudah kenal kalau Taurat itu, Zabur juga isinya tentang mengesahkan Allah. Termasuk Injil juga. Injil juga mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.